Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai menjawab kritikan atas orientalis terhadap Al-Quran. Dan kita memasuki jawaban pada bagian yang ketiga yang akan terfokus kepada kritikan kaum orientalis terhadap kodifikasi dan qiraah Al-Quran. Ringkasan kritikannya adalah sebagai berikut, bahwa menurut mereka telah terjadi perselisihan yang rumit di saat Al-Quran itu dikodifikasi. Kodifikasi itu artinya adalah dibuatkan secara tertulis, yang tadinya hanya berupa sesuatu yang ada di dalam ingatan. Ketika Quran ini dikodifikasi, dibuatkan dalam bentuk buku, pasca wafatnya Rasulullah terjadi perselisihan yang delicate, yang rumit kata mereka. Ada perbedaan pendapat di antara para sahabat saat penyusunan terkait dengan mana yang merupakan bacaan atau redaksi yang benar. Kemudian kritikan lainnya terkait dengan fakta adanya ragam bacaan atau qiraah Al-Quran di berbagai kawasan muslimin. Artinya menurut kaum orientalis itu tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini betul-betul otentik seperti yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sebelumnya mereka mengkritik otentisitas Al-Quran dari sisi bahwa Al-Quran yang turun kepada Rasulullah adalah versi bumi yang berbeda dengan Al-Quran versi langit. Ya, dan itu sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, bagaimana yang menjawabnya. Dan yang sekarang setelah melalui seandainya pun Al-Quran itu otentik, Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu adalah otentik, betul-betul persis sama dengan Al-Quran yang ada di langit, tapi kata mereka masih ada masalah nih. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada saat ketika Rasulullah sudah wafat. Ini bagaimana bisa memastikan bahwa Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat yang kemudian sampai kepada kita zaman sekarang ini adalah Quran yang sama yang ada pada yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan permasalahannya di dua hal tersebut. Mereka meringkasnya dalam dua hal. Pertama terkait dengan adanya perselisihan pendapat di antara para sahabat ketika kodifikasi Al-Quran itu dilakukan, dan yang kedua terkait dengan fakta adanya ragam qiraah atau bacaan di berbagai kawasan muslim yang sampai sekarang masih terjadi dan diakui. Jadi kata mereka, oh berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak sama. Al-Quran yang mana nih yang benar-benar diakui atau yang betul-betul otentik? Faktanya memang ada ragam bacaan. Nah, kita lihat jawabannya satu persatu. Kita lihat dari sisi pertama penulisan Al-Quran, kita lihat sejarahnya. Apa sih yang dipermasalahkan oleh kaum orientalis itu? Para sejarawan atau para ahli ulumul Quran sepakat bahwa penulis wahyu itu minimalnya ada 5. Nah, yang disepakati, yang pertama adalah Imam Ali, yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal, kemudian yang berikutnya adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Para ulama sepakat bahwa kelima orang di atas sebagai penulis wahyu. Ada yang lainnya sekitar 40-an orang lebih, tapi itu tidak merupakan kesepakatan dari orang-orang bahwa itu adalah para penulis wahyu. Nah, metode penulisan ayat-ayat Al-Quran minimalnya ada 3 cara penulisan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, penulisan sesuai dengan turunnya ayat. Kemudian yang kedua, penulisan tanpa melihat urutan ayat turunnya ayat, melainkan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang pertama, Quran dituliskan sesuai dengan urutan turunnya ayat, artinya yang pertama dituliskan adalah mushaf itu bentuk yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan kemudian surat-surat berikutnya lagi gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian model yang kedua dikatakan enggak seperti gitu, tanpa melihat urutan turunnya ayat, melainkan atas perintah Rasulullah
yang dituliskannya itu tidak sesuai dengan urutan turunnya ayat. Kemudian yang ketiga, penulisan tanpa melihat urutan turunnya ayat, melainkan berdasarkan ijtihad para sahabat. Ada yang berpendapat demikian, tapi intinya kita ingin melihat bahwa di sini ada 3 cara penulisan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga yang sangat penting adalah terkait dengan isu tauqifi dan ijtihadi. Penulisan dan penyusunan ayat-ayat dalam surat Al-Quran dilakukan secara tauqifi, yaitu disusun sesuai perintah dari Nabi. Jadi ini adalah sesuatu yang didiktekan oleh Rasulullah. Jadi bukan ijtihadi ya. Tauqifi itu artinya adalah sama, sesuatu yang memang ada perintahnya dari Rasulullah. Ini adanya di sini, ini ditaruhnya di sini. Gitu. Itu yang disebut dengan tauqifi. Sementara yang satunya lagi istilahnya adalah ijtihadi. Ya, ijtihadi itu artinya adalah berdasarkan kepada ijtihad, berdasarkan kepada pendapat dari orang yang menuliskannya, bahwa yang menulis itu mengatakan kayak sepertinya di sini, yang dulu juga Rasulullah juga tidak memerintahkan agar dituliskan dengan urutan-urutan itu. Nah, ini jadi semua sepakat bahwa penulisan dan penyusunan ayat-ayat dalam surah Al-Quran itu dilakukan secara tauqif. Jadi itu ada perintah dari Rasulullah. Adapun terkait dengan penyusunan dan penulisan surat, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian meyakini bahwa hal ini dilakukan secara ijtihadi. Jadi yang pertama ada surah Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Al-Imran, yang keempat surat An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Itu siapa yang menyatakan demikian, yang menentukan demikian? Sebagian besar mengatakan bahwa penyusunan surat itu, urutan surat itu dilakukan oleh berdasarkan kepada perintah Rasulullah. Ada yang mengatakan itu secara ijtihadi saja, sesuai ijtihad dari para sahabat. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa urutan surat pun dituliskan secara tauqifi. Ini ada lagi isu tentang mushaf Imam Ali yang disebut-sebut sebagai salah satu mushaf yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbeda-beda versi. Padahal kalau kita lihat bahwa berdasarkan kesepakatan di antara para ulama Syiah dan Ahlus Sunnah, orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Ali. Ciri dan keistimewaan mushaf Imam Ali adalah pertama, pengurutan surat sesuai urutan turunnya. Jadi kalau menurut mushaf yang dituliskan oleh Imam Ali itu pertama urutannya itu sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bacaannya sesuai dengan bacaan Nabi. Kemudian yang ketiga, memuat sebab-sebab dan tempat turunnya ayat nasikh dan mansuh dan lain sebagainya. Jadi ada catatan pinggir yang menjelaskan ini kenapa surat ini turun. Dan ini kemudian ada penjelasan bahwa ayat ini menghapus ayat sebelumnya gitu. Dan yang keempat adalah memuat tafsiran ayat. Inilah yang sering-sering disebut sebagai berarti Quran itu memiliki versi yang berbeda. Tidak seperti begitu ya. Ini faktanya adalah bahwa Quran versi yang mushaf Imam Ali itu adalah Quran dengan cara semacam ini. Dan Imam Ali tidak mengatakan bahwa ini adalah Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diurut dengan cara-cara tertentu gitu. Imam Ali mengatakan di sini ada penjelasannya, jadi langsung semacam tafsirnya, jadi tafsir Al-Quran, jadi Quran tapi sekaligus juga sesuai ada tafsirnya. Ada di mana itu dalam sejarah disebutkan bahwa itu disimpan oleh Imam Ali dan kemudian orang tidak ada lagi orang yang melihatnya gitu, melihat mushaf tersebut. Nah, kemudian berikutnya lagi terkait dengan waktu penyusunan Al-Quran. Apakah Al-Quran telah tersusun dalam sebuah mushaf sejak Rasul masih hidup? Ataukah baru disusun setelah beliau wafat? Para ulama umumnya meyakini pendapat kedua, yaitu bahwa Al-Quran itu baru disusun setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Alasannya pertama, adanya bukti-bukti sejarah yang mengatakan demikian. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara bertahap sampai detik-detik terakhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya sudah pernah disusun di zaman Rasulullah, bagaimana dengan ayat terakhir ketika Rasulullah menjelang wafat? Itu kan berarti masuk berarti. Nah, itu kan ini bertentangan logikanya ya. Artinya adalah bahwa
Al-Quran tuh baru disusun setelah Rasulullah wafat. Kemudian yang ketiga, riwayat-riwayat yang berasal dari kalangan Syiah maupun Ahlus Sunnah menuturkan bahwa Ali adalah penyusun pertama Al-Quran. Jika memang Al-Quran sudah tersusun di zaman Nabi, berarti Ali bukan lagi sebagai penyusun pertama gitu. Penyusun pertamanya menjadi tidak punya maknanya. Pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Faktor utama yang memotivasi Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran adalah terjadinya perang Yamamah yang berakhir dengan syahidnya sekurang-kurangnya 70 hafidz Al-Quran. Usulan pengumpulan ini datang dari Umar bin Khattab. Jadi pernah ada yang namanya kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran ya, bukan penulisannya, pengumpulan saja, dikumpulkan karena takut Al-Quran ini kemudian hilang. Ada beberapa di antara yang hilang gara-gara banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran yang gugur syahid dalam perang Yamamah. Kemudian di zaman Utsman juga dilakukan kodifikasi atau penyusunan Al-Quran. Faktor dan sebab penyatuan, ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai penyatuan dan kodifikasi. Sebab utama penyatuan mushaf-mushaf di zaman Utsman adalah terjadinya perbedaan yang sangat tajam di antara kaum muslimin berkaitan dengan cara membaca Al-Quran. Usulan penyatuan ini datang dari Hudzaifah al-Yamani. Upaya penyatuan tersebut ditentang oleh Ibnu Mas'ud. Hal ini karena ia tidak setuju akan pemilihan orang-orang yang melaksanakan penyusunan ini. Jadi kalau misalnya ada disebutkan dalam riwayat ada Ibnu Mas'ud yang melakukan penentangannya bukan terkait dengan ide dasar adanya upaya untuk melakukan penyatuan dan kodifikasi, tapi dikarenakan Ibnu Mas'ud itu tidak setuju dengan orang-orang yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai lajnah atau panitia kodifikasi Al-Quran. Tapi itulah yang terjadi, bahwa ada tahapan penyatuan mushaf. Pertama dikumpulkan semua naskah Al-Quran yang terserak-serak untuk kemudian dibakar yang lain-lainnya. Kemudian bersandarkan kepada mushaf Zaid bin Tsabit dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga ditulis dengan memperhatikan bacaan yang dihafal oleh para sahabat. Jadi yang dilakukan saat itu adalah dengan melakukan cross check dari mushaf yang ada, yaitu dua mushaf itu Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab sebagai dua di antara 5 orang penulis Al-Quran. Lalu kemudian tulisannya itu kemudian di cross check dengan bacaan yang dihafal oleh para sahabat. Jadi ini ada dua hal di sini yang diperhatikan. Pertama, adanya hafalan para sahabat yang jumlahnya puluhan atau ratusan, bahkan masih jumlahnya ratusan. Zaman itu pun sudah ratusan orang yang menghafal Al-Quran. Dan kemudian kalau terkait dengan mushafnya sendiri, ada beberapa mushaf yang kemudian yang diakui adalah mushaf Zaid bin Tsabit dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Yang lainnya gimana? Yang lainnya itu yang terserak itu dibakar. Nah, kemudian setelah itu naskah yang sudah tersusun itu disalin dan dikirim ke berbagai kota penting, ke Mekah, Yaman, Basrah, dan Najaf, disertai qari'nya, disertai dengan pembacanya juga. Jadi ada dikirimkan ke tempat-tempat tersebut dan disertai dengan, ini cara membacanya seperti begini. Dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Ali telah melihat hasil kodifikasi tersebut dan menyatakan bahwa ini adalah Al-Quran yang otentik. Jadi kalau ketika dipertentangkan dengan mushaf Ali, Imam Ali mengatakan, dalam sejarah riwayat disebutkan bahwa Imam Ali diminta pendapatnya oleh Thalhah bin Ubaidillah terkait dengan mushaf yang sudah dituliskan oleh lajnah yang dibuat oleh Khalifah Utsman tersebut. Imam Ali mengatakan ini adalah Al-Quran, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian ciri mushaf Utsman, pertama urutannya dimulai dengan sabtu'al, itu diruwai dengan Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan mi'un, itu artinya adalah surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100, ada matsani jumlah yang ayatnya puluhan, dan mufassalat surat-surat pendek. Kemudian ciri yang kedua, mushaf ini ditulis dengan khat ibda'i, tanpa titik, tanpa harakah, dan tanpa tanda. Dari peristiwa kodifikasi tersebut bisa dilihat bahwa perbedaan pendapat memang sempat muncul di antara para sahabat. Ya, perbedaan adalah hal yang sangat mungkin terjadi karena para sahabat bukanlah manusia yang terjaga dari kesalahan. Akan tetapi potensi kesalahan tersebut tidak membesar menjadi pertentangan yang besar. Karena Al-Quran itu dihafal oleh orang dalam jumlah ratusan, sehingga ketika ada hal yang lupa atau keliru, atau perbedaan yang terjadi di antara mushaf-mushaf yang ada, maka kesalahan itu langsung terkoreksi. Bahkan itu disebutkan dalam sejarahnya, yang dituliskan oleh Ibnu Mas'ud, 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 yang ditulis
Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Thabit itu ternyata ada yang kurang gitu. Dan itu tapi langsung terkoreksi oleh hafalan para sahabat. Ya, para sahabat itu didatangkan, didengarkan. Oh iya, yang lain kemudian mengatakan, oh iya betul memang seperti gini. Oh iya ada yang kesalahan. Kemudian yang lain mengatakan, iya memang salah, seharusnya begini. Dan itulah yang terjadi ya. Yang terjadi adalah bahwa perbedaan-perbedaan di antara tulisan-tulisan mushaf itu ternyata tidak membesar menjadi pertentangan terkait dengan ini ayat Al-Quran, ini adalah mushaf yang benar gitu. Tidak sampai seperti itu. Bahkan orang yang disebut-sebut sebagai yang menentang sangat besar, yaitu sebagai penentang, yaitu atau yang berbeda punya mushaf tersendiri, yaitu Imam Ali mengatakan iya ini adalah Al-Quran yang sama. Nah, jadi ini lihat ya bagaimana yang namanya tuduhan autentisitas terkait dengan ketidakautentikan Al-Quran itu ternyata keliru dan tidak punya dasar kalau melihat sejarah bagaimana Al-Quran itu dikodifikasi. Sekali lagi titik pentingnya ada pada poin bahwa perbedaan terkait dengan mushaf dan itu tidak sampai menjadi pertentangan di antara para sahabat. Semua sahabat sepakat bahwa inilah Quran yang memang betul-betul dulu pernah mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan qiraah. Masalah lain yang terkait dengan Al-Quran adalah qiraah. Istilah ini merujuk pada gaya membaca. Qiraah menjadi bahan kajian khusus dalam studi ilmu Al-Quran karena kasus perbedaan gaya membaca ini cukup kompleks dan terkadang menimbulkan perselisihan pendapat. Sedemikian kompleksnya perbedaan itu sehingga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya teks baru. Dan kalau memang terjadi teks baru ini tentu sangat berbahaya dan mengancam prinsip otentisitas teks Al-Quran. Agar potensi buruk ini bisa teredam, para ulama menetapkan 7 qiraah resmi yang kemudian dikenal dengan nama qiraah sab'ah. Dengan ketetapan ini gaya baca yang lainnya dilarang. Di sisi lain model pembacaan Al-Quran yang berbeda tidak akan dipersalahkan selama gaya bacanya itu sesuai dengan salah satu dari 7 qiraah resmi. Nah, kenapa terjadi ragam qiraah? Pertama adalah untuk khat Arab yang dulu masih sangat sederhana. Pada waktu itu khat di kalangan bangsa Arab masih berbentuk sangat sederhana, karenanya dasar-dasarnya masih belum kuat. Apalagi orang-orang Arab masih belum mengetahui seni tulis dan cara penulisan yang benar. Banyak sekali kata-kata yang mereka tulis berdasarkan analogi pengungkapannya. Dalam kaligrafi sekarang pun misalnya masih tersisa bekas-bekas itu. Huruf nun yang ada di akhir kalimat itu ditulis dengan bentuk yang tidak berbeda dengan ro. Demikian juga dengan waw atau ya yang pada saat itu dituliskan dengan cara yang sama. Kemudian juga masalahnya adalah tidak ada titik. Aksara Arab zaman dulu tidak mengenal titik. Dalam mushaf Utsmani, sin dan shin sama-sama ditulis sin. Begitu juga dengan ba, ta, dan tha. Antara jim, ha, kha. Antara sod dan dod, to dan do, ain dan ghain, fa dan qaf, nun dan ya. Pembaca harus bisa membedakannya setelah tahu makna kata sesuai dengan yang diujarkan dengan jeli. Apakah huruf ini adalah jim, ha, atau kha. Nah, pembaca non-Arab tentu saja akan menemui kesulitan saat berhadapan dengan teks seperti itu. Situasi seperti inilah yang menimbulkan sebab lain munculnya ragam qiraah. Kemudian juga tidak adanya harakah atau tanda baca vokal. Tidak adanya harakah juga menjadi salah satu sebab lain dari ragam qiraah. Sebagai contoh, pada waktu itu tidak jelas apakah tulisan alif, ain, lam, mim itu dibaca a'lamu, saya mengetahui, atau i'lam, ataukah ulima. Untuk masyarakat Indonesia ini disebutnya Arab gundul ya. Orang yang tidak belajar bahasa Arab tentu sulit membaca Arab gundul tersebut. Jika Al-Quran disajikan dengan menggunakan Arab gundul, pasti akan muncul ragam bacaan dalam skala yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian yang terakhir adalah khat Arab Kufi diambil dari khat Suryani. Dalam khat Suryani tidak lazim menulis alif di tengah kata. Ketika Al-Quran ditulis dengan khat Kufi, maka para penulis mushaf tidak menulis alif di tengah kalimat seperti samawat. Mereka menulisnya samawat begitu saja ya. Kemudian ketika tanda-tanda penjelas itu sudah dibuat, maka mereka menentukan alif hanya dengan tanda alif kecil di atas kalimat seperti samawat. Ya, masalah membuang alif di tengah-tengah kalimat ini akhirnya menjadi sumber perbedaan bacaan. Sebagai contoh, Nafi, Abu Amr, dan Ibnu Katsir membaca ayat wa ma yakhda'una
illa anfusahum di surah Al-Baqarah ayat 9 dengan bacaan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Nah, ragam qiraah itu sama sekali tidak mencederai autentisitas Al-Quran. Jika itu terkait dengan teks lain, ragam bacaan memang sangat mungkin menciptakan ragam teks yang berakibat kepada munculnya ragam konten. Akan tetapi dalam kasus Al-Quran, ragam bacaan yang terjadi hanya pada beberapa kata dalam Al-Quran itu tidak sampai menciptakan ragam teks. Apalagi menciptakan adanya Al-Quran dengan versi yang berbeda-beda. Mushafnya masih sama, tapi cara membacanya yang berbeda. Nah, ini yang terakhir sebagai sebuah catatan bahwa pada kitab suci agama lain yang terjadi adalah munculnya kitab suci dengan beragam versi. Ragam versi itu muncul karena sebab-sebab alamiah, yaitu adanya intervensi manusia dalam penulisan kitab suci itu. Inilah yang memunculkan dugaan bahwa gugatan kaum orientalis terhadap autentisitas Al-Quran itu dipengaruhi kuat oleh masalah yang terjadi di kitab suci agama-agama lain. Ini gambar adalah Konsili Nikea, yaitu yang terjadi pada tahun 325 Masehi. Itu adalah upaya yang dilakukan oleh gereja untuk menyatukan versi-versi Injil yang berbeda-beda, yang luar biasa jumlahnya sampai puluhan. Mereka kemudian berkumpul, walaupun berkumpul dan sempat terjadi semacam perdebatan yang sangat keras sekali di antara para pendeta yang hadir, tetap saja mereka gagal menghasilkan satu versi Injil yang sama. Mereka akhirnya hanya bisa menyetujui adanya 4 versi Injil. Nah, kenapa terjadi? Ya karena sebab-sebab alamiah yang kemudian hal tersebut, sebab-sebab tersebut kemudian dijadikan dasar oleh orang-orang Kristen untuk menyatakan bahwa Al-Quran atau kitab suci umat Islam juga yang sekarang ini tidak otentik. Kalau hanya satu, mestinya sih memang harus banyak, kata mereka. Tapi ternyata ya itulah faktanya, Al-Quran adalah kitab suci yang sampai sekarang terjaga. Apa yang pernah dituliskan di zaman dulu sampai sekarang persis sama isinya seperti itu. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.